Di balik kejayaan gemilang kerajaan Majapahit, berdiri seorang pemimpin muda yang namanya harum hingga kini, Raja Hayam Wuruk. Di usianya yang masih belia, ia berhasil menyatukan Nusantara, membawa Majapahit mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, budaya dan perdagangan. Di bawah pemerintahannya, pengaruh Majapahit menjangkau hampir seluruh Asia Tenggara. Tapi siapa yang sebenarnya Hayam Wuruk? Bagaimana ia bisa memimpin kerajaan sebesar itu dengan kebijaksanaan luar biasa? Mari kita telusuri kisahnya, dari masa muda, masa kejayaan, hingga warisan abadi yang ia tinggalkan untuk Indonesia hari ini. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana pada abad ke-13. Asal-usul nama, Majapahit diambil dari ditemukan buah maja, wilwa, yang saat dimakan terasa pahit, tikta pada saat para pekerja mulai membuka hutan tarik. Sepanjang berdirinya Majapahit, tersebutlah nama Raja Hayam Wuruk yang memimpin di masa kejayaan kerajaan ini. Hayam Wuruk disebut Raja Sanagara Patana Panawu atau Bhatara Prabu setelah tahun 1350. Adalah Maharaja keempat dari Majapahit yang memerintah pada tahun 350 sampai kematiannya pada tahun 309. Bersama dengan Perdana Menterinya yang cemerlang, Gajah Mada, ia memerintah Majapahit pada masa kejayaannya. Selama masa pemerintahannya, sastra Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata menjadi bagian dari budaya dan pandangan dunia orang Jawa melalui wayang kulit. Nama Hayam Wuruk artinya ayam yang terpelajar. Itu adalah putra pasangan Tribhuwana, Tunggadewi, penguasa ketiga Majapahit, putri Raden Wijaya pendiri Majapahit, dengan Sri Kertawardhana alias Cakradhara yang berkedudukan sebagai penguasa Tumapel, Batara Itumapel atau Bre Tumapel atau kawasan Malang sekarang. Prabu Hayam Wuruk dilahirkan tahun 1434 dan menurut kitab Kakawin Negara Kritagama Desa Warnana, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Prabu Hayam Wuruk memiliki adik kandung seorang wanita bernama Diah Nertaja, Putri Iswari yang menjadi penguasa Pajang, Bre Pajang, dan adik angkat perempuan bernama Indu Dewi, penguasa Lasem, Bre Lasem, yaitu Putri Raja Dewi, adik ibunya. Permaisuri Prabu Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi bergelar Padukasori, yang adalah putri dari Wijaya Rajasa penguasa Wengker, Bre Wengker. Padukasori adalah saudara sepupu Hayam Wuruk, anak tiri Raja Dewi. Dari pasangan Prabu Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi ini, lahir Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana, putra Diah Nertaja, Putri Iswari, Bre Pajang, adiknya. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari istri kedua yang menjabat sebagai penguasa Wirabhumi, Bre Wirabhumi, yang menikah dengan Nagarawardhani putri kedua Bre Pajang Raja Saduhiteswari. Sumber sepak terjang Prabu Hayam Wuruk dalam pemerintahannya diceritakan dalam kitab Desa Warnana atau Negara Kertagama. Pada tahun 1350, Prabu Hayam Wuruk naik tahta dalam usia relatif muda, 16 tahun menggantikan ibundanya, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana sebenarnya memerintah Majapahit mewakili ibunya Gayatri, Raja Patni, yang memilih menjalani hidup sebagai biksuni, pendeta wanita. Ketika Gayatri meninggal, Tribhuwana menyatakan tidak lagi berkuasa dan menyerahkan kekuasaan kepada Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk dalam pemerintahannya dibantu oleh Mahapatih andalannya, Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik, ekspansi untuk menjamin kekuatannya, di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan sumpah palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan kerajaan Pasai dan kerajaan Aru, kemudian bernama Kesultanan Delhi. Dan pada Prabu Hayam Wuruk mempunyai armada, kapal perang yang sangat besar dan sangat banyak jumlah armadanya hingga ratusan yang dipimpin oleh Empu Nala dan pangkalan armada angkatan lautnya, ditempatkan di beberapa tempat seperti Tumasik, Singapura, perairan selatan Malaka Pasai, perairan Tuban, perairan Kalimantan, perairan Laut Cina Selatan, dan perairan Maluku. Pada tahun 1304, Mahapatih Gajah Mada meninggal dan posisi Mahapatih langsung dipegang Prabu Hayam Wuruk dan dibantu menteri seniornya bernama Empu Nala. Pasca wafatnya, Mahapatih Gajah Mada tidak ada ketimpangan dalam pemerintahan dan tugas Mahapatih dipegang langsung oleh Prabu Hayam Wuruk. Beberapa tahun kemudian diangkat Mahapatih baru bernama Gajah Enggon. Pada tahun 1372, Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ibundanya meninggal. Ini adalah pukulan berat bagi Hayam Wuruk karena beliau amat sangat menyayangi ibundanya dan Prabu Hayam Wuruk mendirikan candi khusus untuk makan ibunda beliau. Pada tahun 1377, Prabu Hayam Wuruk kembali menaklukkan Suvarnabhumi Dharmasraya, sekarang Sumatera. Karena pelanggaran yang dilakukan penguasanya saat itu yang ingin bergabung dengan Kekaisaran Mongolia, beliau merebut Suvarnabhumi karena ingin menjadi sekutu Kekaisaran Mongol dan hal ini tidak dapat ditolerir. Prabu Hayam Wuruk langsung mengirim pasukan besar yang dipimpin Empu
Nala untuk menghadapinya, dapat pertempuran dahsyat ini dimenangkan telak oleh Majapahit dan pasukan. Mongol tidak tersisa. Kemudian Majapahit memasuki era damai dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Tahun 1389, Prabu Hayam Wuruk meninggal dengan 2 anak, Kusumawardhani putri dari Sri Sudewi, dan Bre Wirabhumi anak dari istri keduanya. Yang menjadi pengganti Prabu Hayam, Wuruk adalah anak pertama beliau. Kusumu Mawarhani menjadi Maharani kelima yang dibantu suaminya yaitu Wikramawardhana. Kemudian Prabu Hayam Wuruk didarmakan di Candi Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kitab Kakawin Sutasoma, di mana beliau menciptakan semboyan, Bhinneka Tunggal, Ikatan Hana Dharma Manggerwa, dan Pancasila, dicatat dalam karyanya Empu Tantular, dan Kitab Nagara Kertagama digubah oleh Empu Prapanca pada tahun 305.